Dan Puspom TNI Majen TNI Yusri Murianto mengatakan prajurit TNI berinisial Letda AF telah berdamai dengan pengemudi ojek online di kota Pontianak yang diduga dipukulinya. Ya, namun penyidikan tetap dilanjutkan. Dan Puspom membenarkan adanya insiden anggota TNI memukul seorang pengemudi ojol di Pontianak, Kalimantan Barat pekan lalu. Yusri menduga insiden terjadi karena prajurit dimaksud terbawa emosi di jalan raya. Yusri tidak membenarkan tindakan prajurit TNI tersebut dan mengimbau jajaran untuk menghindari kesalahpahaman dengan masyarakat yang berujung tindakan kekerasan. Dari oknum terima kasih Mbak pertanyaannya. Jadi memang kemarin sempat terjadi insiden ya antara salah satu oknum prajurit berinisial F ya, AF di Pontianak. Jadi perlu saya sampaikan bahwa kedua belah pihak sudah berdamai ya. Jadi pelaku dalam ini mungkin ya ini kan terjadinya di jalan ya, di jalan mungkin karena emosi atau apa sehingga terjadi pemukulan. Ya sebetulnya itu tidak boleh ya. Tapi kedua belah pihak sudah berdamai, tetapi proses penyidikan berlanjut. Dan kita juga sudah mengingatkan, ya sering para Dansat mengingatkan pada anggotanya untuk menghindari jangan sampai terjadi selisih paham dengan masyarakat. Ya, itu yang sudah kita laksanakan selama ini. Ya, polisi masih menyelidiki penyebab kematian bocah di kamar kos kawasan Penjaringan, Jakarta Timur. Dugaan sementara korban tewas akibat dianiaya. Suasana sepi nampak di rumah kos yang menjadi lokasi penemuan jenazah anak perempuan berusia 8 tahun di Jalan Arwana Raya, Penjaringan, Jakarta Utara. Penemuan jasad korban berawal dari warga yang mencium bau tak sedap dari rumah kos sejak 4 hari terakhir. Diketahui korban tinggal bersama sang ibu, namun saat penemuan jasad sang ibu tidak berada di lokasi. Dugaan sementara korban tewas akibat dianiaya. Hingga kini polisi masih memeriksa 5 orang saksi dan menggali keterangan orang tua untuk mencari penyebab kematian korban. Kita masih melakukan pengambilan keterangan yang sifatnya lebih mendalam kepada orang tua karena ini kan memang ada hubungan antara anak yang ditemukan dalam kondisi mayat. Tentunya kondisi emosional dan lain-lain dari orang tua ini perlu kita pahami juga nuansa kebatinannya, sehingga kita harus pelan-pelan dan bertahap juga melakukan pengambilan keterangan. Sebelumnya, warga Jalan Arwana Raya, Kelurahan Penjagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, digegerkan dengan penemuan jasad bocah perempuan di sebuah kamar kos. Tim Liputan Ainis melaporkan. Pemirsa, seorang bocah telolet di Lebak, Banten menangis histeris saat tengah mengonten bus telolet, di mana pemirsa ini handphone miliknya dijamret seorang pria. Warga menduga pria tersebut sudah lama mengintai anak-anak yang tengah asyik mengabadikan momen suara telolet tersebut. Asik merekam bus dengan klakson telolet, seorang bocah menjadi korban jamret di Lebak, Banten. Peristiwa itu terjadi di Jalan R.A. Kartini, Kelurahan Muara Ciujung Timur, Kecamatan Rangkas Bitung. Korban dihampiri seorang pengendara sepeda motor saat sedang mengabadikan perjalanan sebuah bus. Setelah merampas ponsel, pelaku langsung tancap gas meninggalkan korban yang trauma. Meski sempat diteriaki maling, pelaku akhirnya bisa melarikan diri. Lagi videoin video buat telolet. Nah, ada seseorang bapak bawa motor Supra, dia ngambil dari arah ini, dari lampu merah. Nah, dia ngejamret HP anak kecil itu, dan saya ngejar udah kejauh gitu. Peristiwa serupa bukan pertama kali terjadi di Rangkas Bitung. Pelaku diduga sudah sering melakukan kejahatannya. Warga pun berharap pihak kepolisian segera menindak pelaku agar tidak ada lagi korban. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, News melaporkan. Ex-Kapolres Ngada KBP Fajar Widya Dharma Lukman dituntut 20 tahun penjara oleh Kejaksaan Negeri Kota Kupang dalam kasus kekerasan seksual terhadap 3 anak perempuan.
Dalam sidang yang berlangsung secara tertutup di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Kupang, JPU menuntut ex-Kapolres Ngada dengan hukuman 20 tahun penjara dan denda sebesar 5 miliar. Terdakwa juga diwajibkan membayar restitusi sebesar 359 juta. Menanggapi tuntutan jaksa, kuasa hukum terdakwa merasa keberatan dan akan menyampaikan pembelaan pada persidangan berikutnya yang dijadwalkan pada Senin 29 September mendatang. Sebelumnya, kasus AKBP Fajar mencuat ke publik setelah dirinya ditangkap Propam Mabes Polri pada 20 Februari lalu. AKBP Fajar ditangkap usai dilaporkan otoritas Australia terkait keterlibatannya atas penjualan konten video porno anak di bawah umur di salah satu situs dewasa. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, iNews melaporkan. Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membentuk tim transformasi reformasi Polri. Tim ini terdiri dari 52 anggota perwira menengah hingga perwira tinggi Polri. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membentuk tim transformasi reformasi Polri lewat surat perintah atau Sprint Kapolri yang ditandatangani pada 17 September 2025. Dalam surat ini, Kapolri memerintahkan 52 anggota perwira menengah dan perwira tinggi Polri dengan pangkat AKBP hingga jenderal. Kapolri juga memerintahkan jajarannya menyusun rencana kegiatan dan kebutuhan anggaran yang dibutuhkan pada bidang masing-masing. Kapolri berharap tim ini bisa mengakselerasi perbaikan Polri sesuai harapan masyarakat. Sebelumnya, Menko Kumham IMIPAS Yusril Iza Mahendra menyatakan Presiden Prabowo Subianto sudah menyiapkan Kepres terkait pembentukan Komisi Reformasi Polri. Kalau itu memang sudah disiapkan Kepresnya dan mungkin akan segera dilantik ya sehari 2 hari ini, dan kita lihatlah dalam Kepresnya nanti berapa lama dia diberikan tugas untuk menyelesaikan rumusan-rumusan tentang reformasi yang harus disampaikan kepada Pak Presiden itu. Selain itu, Presiden Prabowo juga melantik penasihat khusus bidang keamanan dan ketertiban masyarakat serta reformasi kepolisian Ahmad Doviri pada 17 September lalu. Ketua Penasihat Ahli Kapolri, Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Ito Sumardi menyatakan bahwa Polri sudah melakukan reformasi jauh sebelumnya. Ya, Ito juga menegaskan jika ingin mereformasi Polri harus dari dalam tubuh institusi Polri sendiri, bukan dari pihak lain yang tidak mengetahui institusi Polri. Kalau dikatakan polisi harus direformasi, kita sudah melakukan reformasi. Sekarang yang paling penting adalah bagaimana mentransformasikan mentransformasi secara dalam norma-norma yang sudah disusun di dalam reformasi birokrasi kita itu dilaksanakan secara konsekuen. Kalau tidak, maka terapkanlah sanksi yang tegas kepada anggota yang ini. Nah, kembali lagi ya Mas Lukman ya, anggota polisi ini kan sama dengan masyarakat, sama susahnya. Mereka juga kondisinya mereka juga tidak lebih baik dari masyarakat yang mendemo. Tapi karena sumpah jabatan mereka untuk melindungi, mengayomi kepada masyarakat ya demi tugasnya sebagai anggota polisi, mereka harus melakukan sesuatu yang pasti di dalam kegiatan tersebut mungkin ada hal-hal yang dianggap secara sepihak ya melanggar HAM. Nah, adakah daripada pemerhati HAM itu juga melihat ke rumah sakit polisi anggota kita yang luka bakarnya sampai lebih dari 30%. Ada anggota kita yang kepalanya bocor, robek semuanya. Saya nggak lihat itu dari pemerhati HAM ke sana. Yang dilihat hanya masyarakat saja. Ini kan nggak ada. Polisi memang bukan manusia kan. Polisi kan manusia, bukan robot. Kalau robot mungkin oke lah. Nah ini ibaratnya mobil. Mobil ini rusak. Ya ada satu mobil atau rusak atau mungkin ada satu yang nggak benar ya jalannya. Masa yang benerin bukan montir, tidak punya latar belakang montir. Gimana nanti bentuknya mobil itu kalau yang disuruh benerin orang yang nggak ngerti tentang mobil itu. Ibaratnya sekarang kalau memang mau ada reformasi, ayo mari bersama-sama dengan Polri. Jadi tidak bisa namanya orang yang tidak paham tentang Polri, tidak pernah jadi anggota Polri, tidak tahu sejarahnya Polri, kemudian melakukan reformasi. Yang ini tentunya harus menjadi satu perhatian. Dan kita berharap Pak Jenderal Doviri itu beliau sebagai penghubung antara Polri dengan Bapak Presiden
bisa menyampaikan ini. Tapi kita sudah punya konsep, Mas. Kita maraton dari kelompok atau dari kelompok kerja untuk reformasi Polri. Reformasi ya, dan reformasi ini diketuai oleh Komjen Krisnanda, dan saat ini kita sudah membuat crash program, kita membuat yang akan kita serahkan kepada Bapak Prabowo sehingga yang membenahi tahu dalam badan kita sendiri. Pemirsa, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Mendes PDT Yandri Susanto mengungkap adanya desa yang di Bogor ini yang dijadikan jaminan utang ke bank. Desa tersebut adalah Desa Sukaharja dan Desa Sukamulya, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dua desa di Kabupaten Bogor, Jawa Barat viral di media sosial karena dijadikan jaminan utang ke bank. Dua desa tersebut yakni Desa Sukaharja dan Desa Sukamulya. Kedua desa terletak berdampingan yang berada di Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang merupakan desa pemekaran dari Desa Sukawangi. Sementara itu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto membenarkan adanya desa di Bogor yang dijadikan jaminan utang ke bank sejak tahun 1980. Yandri menegaskan tidak boleh ada desa yang dilelang di Republik Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Menteri Yandri dalam rapat bersama Komisi 5 DPR RI di Komplek Parlemen Jakarta. Jadi desa ini berdiri sebelum Indonesia merdeka. Tahun 80 ada seorang pengusaha pinjam duit ke bank yang jadikan agunan desa, Pak. Sekarang desa dilelang. Sudah dikasih plang bahwa akan disita. Saya sudah para pihak, Pak. Nggak boleh di Republik ini ada desa yang dilelang. Udah saya lakukan pendekatan keras ini, Pak. Masa 9 plus 62 rakyatnya akan diusir? Tidak boleh. Di Bogor dekat sama kita. Dua desa menjadi agunan. Jadi bagaimana dulu penting ini hari ini legacy buat kita. Kemudian Komplek Tenurial Desa Sukaraja, Kecamatan Sukamakmur, Bogor, Provinsi Jawa Barat. Ini dengan korporasi. Menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Jawa Barat, Ade Afriandi, persoalan ini diawali dari sengketa lahan sitaan bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI dari terpidana atas nama Li Darmawan. Pinjaman itu dijaminkan dengan tanah adat seluas 406 hektar yang berada di Desa Sukaharja. Tim Liputan Anyus melaporkan. Menanggapi wilayah yang dilelang karena dijadikan jaminan hutang oleh pihak swasta, pemerintah Desa Sukawangi angkat bicara. Ya, menurut Kepala Desa, Desa Sukawangi bukan dilelang, melainkan diklaim oleh Kementerian Kehutanan. Polemik kasus tanah di Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat memanas setelah Menteri Desa dan Pembangunan Tertinggal Yandri Susanto membuat pernyataan bahwa Desa Sukawangi yang berada di Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dilelang akibat dijadikan jaminan hutang oleh pihak bank. Pernyataan itu langsung disanggah oleh pemerintah Desa Sukawangi. Pihaknya menyebut bahwa tanah yang berada di Desa Sukawangi bukan diklaim oleh swasta, melainkan oleh pihak Kementerian Perhutanan RI. Kalau Desa Sukawangi itu diklaim oleh Kementerian Kehutanan bahwa tentang penetapan kawasan hutan, kelompok hutan Gunung Hambalang Barat dan kelompok hutan Hambalang Timur dengan luas 8.961,98 hektar, termasuk Desa Sukawangi ini. Desa Sukawangi ini diklaim sama SK tersebut itu satu desa berarti. Budianto menambahkan, di Kecamatan Sukamakmur sendiri memang ada dua desa yang dilelang oleh pihak swasta akibat dijadikan pinjaman hutang kepada pihak bank. Namun desa tersebut berada di Desa Sukaharja dan Desa Sukamulya yang saat ini sejumlah tanah milik warga dipasangi plang. Dari Kabupaten Bogor, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan.